Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya informasikan bahwasanya ini kita belajar tentang Sistem Informasi Gizi Terpadu atau EPPGBM, yang mana aplikasi ini sering dipegang oleh tenaga gizi. Untuk kali ini saya masuk sebagai user dinas. Kita akan belajar tentang laporan program. Nah, di sini dapat Bapak Ibu lihat ada 4 ikonnya di pelayanan kesehatan, tata laksana masalah gizi, dan laporan program. Saya langsung mengklik di laporan program. Kemudian di sini ada beberapa fitur, yaitu seperti sasaran, indikator balita KIA, indikator gizi, indikator rematri, indikator bumil, dan indikator lainnya. Kemudian perlu Bapak Ibu pahami, untuk tahun 2025 di sini ada indikator rematri, indikator bumir. Setiap indikator di sini kita dapat mengetahui ada setelah kita klik ada ikon entry, rekap laporan, bulanan dan tahunan, kemudian ada daftar entry. Kemudian yang di bawah ini ada RPJM 2023-2024, IKG 2023-2024, IKG 2022. Itu adalah RPJM dan IKG tahun lalu yang sekarang tidak dipakai lagi. Kemudian untuk sekarang IKG RPJM itu sudah dibagi tiga indikator, itu KIA, gizi, rematri, dan bumil. Di sini untuk indikator KIA ada entry, seperti saya bilang tadi, ada laporan bulanan, tahunan, dan ada daftar entry. Kita mencoba mengentry salah satunya, langsung klik di entry. Ini nanti langsung ada pengumuman, karena saya user dinas, jadi saya harus pilih kecamatan dulu. Ini sebagai uji coba saja. Saya pilih puskesmas. Ini kan belum bisa, makanya harus pilih desa dulu. Di sini langsung muncul, pilih desa dulu. Saya tes ke KAI Uno dulu untuk bulan Januari tahun 2025. Ini data yang sudah masuk, jumlah bayi baru lahir 1. Ini Bapak Ibu, data yang ada tanda pencariannya itu akan terkonek di ikon yang pertama tadi, di pelayanan kesehatan, yang 4 ikon besar tadi pas kita lihat. Itu di sana. Jadi setiap ada data balita yang di entry di bulan A, B, Februari, Maret sampai Desember, dia akan otomatis masuk ke sini. Apakah bayi itu BBLR atau bagaimana, langsung masuk di sini. Dan untuk KAI Uno ini baru 1 datanya, yang lain saya udah mengkliknya tidak ada muncul, karena yang data yang dimasukin untuk bulan Januari cuma 1 balita ataupun bayi. Mungkin untuk user puskesmas hampir sama juga kayak begini. Bedanya sedikit di Bapak Ibu tidak perlu memilih lagi puskesmasnya, langsung pilih desanya. Nah, di sini Bapak Ibu yang mungkin penjab anak atau ibu yang baru mengenal aplikasi gizi terpadu, bisa dibaca-baca dulu sebelum mengisi apa saja yang diperlukan. Sasaran bayi, balita, pemantauan perkembangan, ada beberapa hal yang harus ditanyakan dulu atau diambil datanya dulu, apa saja yang harus diisikan. Karena ini baru mungkin untuk penjab anak, maka dipahami dulu dan dibaca.
di sini kan ada lingkar merah, tulisan merah yang dilaporkan adalah kasus pertama kali terdeteksi. Jadi mohon dipahami nanti. Nah, di sini ada jumlah balita, ibu, orang tua, keluarga, pengasuh yang mengikuti minimal 4 kali kelas ibu balita. Dan di bawahnya jumlah anak prasekolah, ibu, orang tua, wali keluarga, atau pengasuh yang telah mengikuti minimal 4 kali kelas balita. Ini coba kita isi Bapak Ibu untuk belajar mengisinya. Di sini saya coba 7 dan di atasnya saya coba 6. Itu bisa diisi otomatis sendiri. Beda yang di atas tadi karena langsung terkonek ke pelayanan. Ini sudah saya klik simpan karena cuma percobaan, jadi saya cancel lagi. Untuk uji coba Bapak Ibu jika sudah siap langsung klik simpan. Kemudian langsung klik di laporan bulanan untuk melihat data yang sudah kita entry. Biasanya data ini munculnya sehari setelah kita input atau 8/8 jam. Nah, saya coba tes salah satu puskesmas. Sepertinya banyak yang belum mengisi dan belum memahami karena masih baru. Karena sekarang aplikasi ini setiap petugas baik KIA Gizi, penjab anak dan UKS PKPR, jadi harus betul-betul melihat tupoksi masing-masing. Nah, di sini saya tidak memilih desa untuk user di puskesmas. Bisa cari semua desa, nanti desa mana saja yang telah diinput. Nah, setelah saya klik cari data, sini akan muncul data-datanya. Tapi di sini di Darul Makmur, karena saya ambil kecamatan tadi, kita tes satu puskesmas saja, ataupun di bulan Februari dulu atau Januari. Nah, ini data Januari, sepertinya belum diisi juga. Udah satu, Sukamulia sudah mengisi. Ini untuk user per kecamatan karena saya pakai user dinas. Kalau untuk mencari datanya di user puskesmas hampir sama juga, ataupun user desa. Nah, di samping itu ada tombol ekspor Excel, itu bisa untuk mengekspor data ini Bapak Ibu. Kemudian saya klik di entry, ini muncul pengumumannya juga, silakan di OK ataupun tunggu beberapa saat. Di sini saya pilih lagi kecamatan karena kembali lagi saya pakai user dinas, jadi untuk membantu Bapak Ibu memahami. Ini saya pilih salah satu desa di bulan Januari tahun 2025. Nah, sasarannya ini kan jumlah sasaran balita itu dari sasaran tadi yang di atas, setelah kita isikan dia langsung otomatis masuk ke sini. Dan ini sasaran bayinya balita ada pemantauan pertumbuhan kembang. Kalau dulu IKG itu masuknya di KIA kan, IKIA maksudnya di IKG. Sekarang kalau di gizi ini kita tidak perlu mengisi manual karena sudah otomatis, tinggal mengklik pencarian. Kalau memang ada data kita isikan di pelayanan, dia langsung terkonek. Untuk gizi hampir sama juga untuk tahun lalu pertanyaannya, cuma sedikit berbeda karena di sini tidak perlu mengisi manual. Sudah banyak fitur-fitur yang bisa diklik saja karena terkoneksi di
data entry yang by name, yang untuk gizi udah ingin mengisinya biasanya udah sering, ini langsung saya simpan. Cuma ini karena kalau sudah siap disimpan, ini karena saya sebagai contohan jadi nggak saya simpan. Oke, saya klik di laporan bulanan ada, untuk laporan tahunan ada, ini saya klik di daftar entry. Ini Bapak Ibu, jika kita ragu ataupun ada salah data, maka bisa melihat di daftar entry. Sini tadi ada ekspornya, untuk diekspor ke Excel. Nah, di sini saya cross ke bawah setelah cara pencarian. Sini ada icon pojok kanan hijau tulis pensil untuk edit, dan di bawahnya ada tong sampah merah, itu untuk menghapus data salah satu desa, ataupun kita bisa mengeditnya dengan icon biru pensil. Nah, sini tadi kan yang sudah kita enter di sini. Nah, masuknya nanti ke daftar entry Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang kurang paham, boleh ditanyakan ke saya. Nah, di sini kan ada laporan tahunan, bulanan untuk rematri sama juga. Cuma karena mungkin menjak PKPR, kalau dulu sudah juga mengisi, jadi ini sudah dipisah, jadi mungkin boleh dibaca-baca lagi sebelum mengisinya untuk lebih memahami. Di sini untuk ibu hamil saya coba klik juga tadi, sama seperti sasaran yang telah kita entry, langsung masuk di indikator bumil. Nanti tidak perlu seperti indikator KIA yang terkonek ke pelayanan, ini langsung dari sasaran muncul. Setelah saya pilih dulu kecamatan, puskesmas, dan salah satu desa nanti. Nah, di sini kan jumlah sasaran ibu hamil itu masih 0. Saya pilih bulan Januari 2025. Sekarang udah ada 5 untuk jumlah sasaran ibu hamil. Karena di sasaran tadi saya mengisinya 5 di desa Pulau Tengah. Nah, di sini kan ada ditanya jumlah ibu hamil periksa habis sampai bulan ini. Ini kumulatif. Jadi Bapak Ibu harus isi juga sampai bawah, karena ada pertanyaan jumlah ibu hamil anemia sampai bulan ini. Anemia ringan kah, atau sedang, atau anemia berat? Kalau kita menyimpan satu, dia tidak bisa. Dia harus dijelaskan anemia. Di sini kan langsung muncul jumlah anemia sampai bulan ini. Wajib diisi anemia ringan misalnya. Jadi harus mengisi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk pengeditan akan dibatasi. Dari pusat kemarin sampai bulan 3 itu masih bisa entry atau mengedit data dari bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Kemudian untuk bulan 4 tidak bisa lagi mengedit data di bulan 2 karena sudah dikunci. Nah, ini adalah faktor pertama yang di daftarnya tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bidang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.